Disiarkan langsung dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Radio Kesehatan untuk Indonesia yang lebih sehat. Halo, selamat sore Sobat Sehat. Bertemu lagi dengan saya, Audi Ramantio, kali ini dalam Talk Show Seran Sehat. Dan sebelum saya memulai talk show pada sore hari ini, saya ingin menyapa dulu untuk Sobat Sehat yang menyaksikan secara langsung melalui live Instagram Kementerian Kesehatan, Kemenkes_RI, maupun yang mendengarkan secara streaming di aplikasi Radio Kesehatan dan juga radiokesehatan.kemkes.go.id, dan juga selamat bergabung untuk sobat sehat yang menyaksikan tayangan ulangnya melalui YouTube Kementerian Kesehatan. Baik, sobat sehat, hepatitis ini menjadi salah satu masalah kesehatan yang harus dipahami oleh orang tua. Hepatitis A dan B adalah dua jenis hepatitis yang cukup umum terjadi pada anak-anak, namun keduanya memiliki karakteristik yang berbeda. Nah, sore hari ini kita akan membahas mengenai topik "Yuk Kenalan dengan Hepatitis A dan B" bersama dengan narasumber kita yang merupakan spesialis anak konsultan gastrohepatologi anak, yaitu dengan Dr. Aryani Dewi Widodo. Selamat sore, Dr. Aryani. Selamat sore. Terima kasih undangannya. Selamat sore, Dr. Aryani. Bagaimana kabar dok hari ini, dok? Baik, terima kasih. Baru selesai dari rumah sakit. Waduh, terima kasih dok ya sudah mau meluangkan waktu untuk hadir di siaran sehat bersama Radio Kesehatan. Dan terima kasih kembali juga untuk Dokter Aryani yang mau bergabung kembali nih dengan Radio Kesehatan. Baik, Sobat Sehat, sebelum kita mulai untuk talk show pada sore hari ini, seperti biasa ingin bertanya langsung kepada Dokter Aryani, bisa langsung aja tulis pertanyaan kamu di kolom komentar live Instagram Kementerian Kesehatan Kemenkes_RI, ataupun mengirimkan WhatsApp di nomor 082136362018. Baik, Dokter Aryani, ini sebagai info awal ya dok. Sebenarnya hepatitis itu penyakit yang seperti apa dok? Nah, hepatitis itu, hepar itu artinya hati, ya, organ hati. Itis artinya peradangan. Jadi hepatitis artinya peradangan pada organ hati atau liver. Oke baik, jadi ini merupakan penyakit yang berhubungan dengan peradangan di bagian hati ya dok ya. Ya, di Dan organ hati. oke baik. Nah, ini penyebab seseorang bisa mengalami penyakit seperti hepatitis ini apa, Dok? Dan penyebab yang paling banyak ini yang mengakibatkan seseorang terkena hepatitis itu apa, Dok? Penyebabnya ada beberapa. Yang paling sering itu adalah infeksi. Infeksi dan yang paling sering adalah virus. Virus pasti udah pernah dengar ya, virus hepatitis A, B, C, D, E. Kemudian bisa juga disebabkan oleh infeksi-infeksi lain yang kemudian ngendon di situ. Misalnya TBC pada hati itu juga bisa. Selain infeksi, penyebab lain adalah obat. Karena hati itu adalah tempat metabolisme utama obat-obatan. Jadi bisa terjadi hepatitis karena obat-obatan. Yang paling sering obat TBC. Kemudian ada juga jenis-jenis hepatitis lain, misalnya hepatitis autoimun. Jadi penyakit autoimun tapi mengenai hati. Hmm. Oke baik. Berarti autoimun sama TBC ini bisa menjadi faktor resiko terbesar dari hepatitis ya, Dok ya? Infeksi autoimun, obat yang Oke sering. baik. Nah, kalau gejalanya sendiri bagaimana, Dok? Apa yang biasanya dirasakan oleh seseorang yang kira-kira ini mengalami tanda-tanda penyakit hepatitis, Dok? Nah, jadi penyakit hepatitis itu kan secara umum karena dia menyerang hati, maka akan ada gejala-gejala yang berkaitan dengan kerusakan hati. Contohnya gangguan pada flow atau aliran bilirubin. Bilirubin adalah ini kalau tahu bayi yang kuning ya, bilirubin itu zat kuning, jadi akan menyebabkan kuning. Memang jenis bilirubin ada dua, bilirubin yang direct dan indirect. Kalau pada bayi yang baru lahir, kuning itu yang tinggi indirect biasanya. Tapi kalau pada penyakit hepatitis yang terjadi kemudian pada anak-anak, maka biasanya yang meningkat itu bilirubin direct. Nah, itu namanya kolestasis alias kuning. Kemudian selain kuning juga bisa ditemukan BAB-nya atau fesesnya berwarna agak pucat. Kemudian urin atau buang air kecilnya berwarna agak lebih gelap seperti teh.
Dan juga bisa ada gejala-gejala lain, misalnya albuminnya rendah sehingga bengkak, perutnya membesar, kelopak mata terlihat bengkak, dan juga mudah terjadi perdarahan. Hmm, Oke, baik. Dan untuk hepatitis sendiri ini dok, siapa dok yang paling beresiko terkena penyakit hepatitis ini dok? Nah, itu tergantung. Yang berisiko kan artinya orang-orang yang terpapar gitu ya. Kalau misalnya hepatitis karena obat, yang sering itu adalah obat TBC. Meskipun obat-obat lain, misalnya obat kejang atau jenis obat apapun sebetulnya bisa menyebabkan hepatitis dalam derajat tertentu kalau memang ada sensitivitas. Nah, kalau yang autoimun, faktor risikonya memang belum terlalu diketahui. Untuk hepatitis yang karena infeksi khususnya, apalagi hepatitis virus, memang ada beberapa karakternya sesuai dengan jenis virusnya. Contoh, hepatitis A itu ditularkannya melalui fekal oral. Artinya, kalau ada makanan atau minuman yang terkontaminasi oleh feses seseorang, ya atau feses yang terkontaminasi virus hepatitis A, maka orang lain yang mengkonsumsi makanan atau minuman itu bisa tertular atau terkena. Kemudian, kalau hepatitis B itu biasanya ditularkan melalui cairan tubuh. Misalnya, kalau sering sharing alat-alat makan dan minum bersama, juga bisa ditularkan melalui darah, misalnya transfusi. Jadi, orang-orang yang berisiko tentu misalnya berisiko terkena hepatitis B adalah orang yang menerima transfusi dan juga orang yang em, hidup bersama dengan orang yang hepatitis B. Atau bisa juga dia tertular dari seorang bayi tertular dari ibunya pada saat proses melahirkan. Itu juga bisa. Hmm, Oke, baik. Jadi memang tergantung ya dok ya media untuk penularannya seperti apa dan siapa aja yang terkena penyakit hepatitis ini. Nah, kalau hepatitis itu kan ada tipe-tipenya dok ya. Hmm, Yang umum yang kita ketahui adalah hepatitis A dan B yang sering terjadi pada anak. Ini benar nggak sih dok? betul. Oke, baik. Nah, bedanya hepatitis A sama B itu tuh apa dok? Dan yang lebih bahaya tuh yang mana? Nah, oke. Jadi mereka berdua ini karakternya beda. Em, Sama-sama sering terjadi, tapi karakternya beda. Jadi kalau hepatitis A itu akut ya, jadi dia langsung menyerang, langsung berat, kemudian sembuh sempurna. Kecuali pada sangat sedikit kasus bisa menjadi berat, bahkan menyebabkan kematian. Tapi itu tidak banyak. Hepatitis A itu biasanya anaknya kuning, sangat mual, sakit kepala, sakit berat, kuning sekali dan muntah-muntah gitu. Fungsi hatinya sangat memburuk dalam waktu singkat, tapi kira-kira dalam waktu 2 sampai 3 minggu akan pulih kembali seperti semula dan akhirnya sembuh sempurna. Virus hepatitis A-nya hilang sama sekali. Kalau hepatitis B itu ceritanya lain. Orang dengan hepatitis B itu bisa seperti kita. Jadi tidak tampak seperti sakit. Tapi pada saat diperiksa, ternyata banyak virus hepatitis B di dalam darahnya. Nah, virus hepatitis B kalau sekali masuk, kemudian dia akan membelah diri di hati dan kemudian menyebabkan kerusakan hati secara kronik pelan-pelan sekali. Jadi dia ngendon aja di hati dan nggak pergi-pergi. Dan kemudian hati akan perlahan-lahan, tapi sangat perlahan-lahan. Hitungannya bertahun-tahun bahkan puluhan tahun baru mengalami kerusakan yang berat yang namanya sirosis hati, mungkin pernah dengar, dan bukan tidak mungkin menyebabkan kanker pada hati. Oke, baik. Dan kenapa dok, anak-anak ini lebih umum atau mungkin lebih beresiko terkena hepatitis A dan B ini? Em, karena cara penularannya berbeda, jadi tadi yang saya jelaskan sebelumnya, faktor risikonya juga berbeda. Kalau misalnya untuk hepatitis A ya, anak-anak yang jajan sembarangan, misalnya di pinggir jalan, kemudian tukang makanannya tidak mencuci dengan bersih. Makanan bukan hanya di jajanan ya, di rumah pun bisa. Kalau makanan tidak dimasak dengan bersih, kalau minum atau air minum itu tidak dididihkan sehingga kumannya mati.
kalau orang yang mempersiapkan makanan tidak mencuci tangan dengan baik, sehingga kuman-kumannya itu mati. Nah, karena dia penularannya dari feses, kemudian ke makanan minuman terkontaminasi atau tangan terkontaminasi, kemudian masuk ke dalam mulut, baru tertular. Maka kalau tidak menjaga kebersihan, baru terjadi penularan hepatitis A. Satu lagi kalau hepatitis B karena berbeda maka tadi melalui sharing peralatan makan atau transfusi darah itu yang paling sering. Hmm. Dan hepatitis A itu karena dia ditularkan yang bisa melalui makanan minuman, kadang-kadang bisa terjadi seperti wabah ya pada anak-anak yang tinggal bersama di satu tempat. Hmm. Contohnya anak di daycare. Kemudian anak yang tinggal di boarding school atau pesantren atau asrama itu bisa karena kan makanannya disediakan secara bersama-sama atau ya tadi di kantin sekolah. Hmm. Oke, baik. Dan untuk memberikan diagnosis terhadap hepatitis A sama B nih, Dok. Kira-kira pemeriksaan apa saja, Dok, yang perlu dilalui pasien untuk mengetahui nih dia terkena hepatitis A atau dia terkena hepatitis B seperti itu, Dok? Oke, pertama-tama kalau dari pertanyaan awal itu tadi faktor risikonya kita udah bisa kira-kira ya. Hmm. Kuningnya mendadak Bu gitu ya. Kalau hepatitis A biasanya pada anak yang lebih besar kelihatan remaja lah. Kira-kira umur 10 tahun ke atas yang sering. Bukan nggak mungkin anak kecil terkena, tapi biasanya agak lebih besar baru kelihatan gejala. Anak kecil biasanya tidak terlalu kelihatan gejala, meskipun mereka terkena hepatitis A, tapi tetap bisa menularkan ke orang lain. Jadi kalau kelihatan kuning sekali, mendadak, sangat mual, sangat demam dan sebagainya, itu seringnya hepatitis A. Apalagi ada riwayat misalnya tinggal bersama-sama, misalnya di asrama, kemudian temannya yang satu asrama itu ada yang sakit juga, yang sama itu biasanya hepatitis A. Hepatitis B bisa terjadi yang akut seperti itu bisa, tapi sangat jarang. Jadi biasanya hepatitis B itu terjadinya kronik, nggak terlalu kelihatan tanda-tandanya. Itu dari pertanyaan awal ya. Pemeriksaan juga tadi udah kurang lebihnya begitu. Nah, untuk pemeriksaan laboratorium, hepatitis A bisa diperiksa imunoglobulin M terhadap hepatitis A. Jadi itu yang menjadi penanda infeksi baru hepatitis A. Kalau nanti IgM-nya positif, berarti dia memang terkena hepatitis A. Setelah terkena hepatitis A, dia akan memunculkan yang namanya imunoglobulin G atau IgG terhadap hepatitis A. Nah, IgG terhadap hepatitis A ini biasanya berlangsung selamanya sampai dewasa, sampai lama sekali. Jadi, satu kali kena hepatitis A itu biasanya mendapat kekebalan seumur hidup. Kalau Hmm. hepatitis B itu pemeriksaannya dengan yang namanya HBsAg, hepatitis B surface antigen. Itu kita lihat positif atau negatif. Kalau positif berarti ada infeksi hepatitis B dan biasanya kita lanjutkan dengan pemeriksaan virus, berapa jumlah virus yang ada di dalam karena itu menentukan terapinya nanti. Oke, baik. Kemudian untuk pengobatannya, Dok, ya setelah mendapatkan diagnosa, pengobatannya bagaimana, Dok? Apakah jenis hepatitis ini pengobatannya sama atau berbeda gitu, Dok? Nah, kalau untuk pengobatan tergantung keadaan umum karena kan setiap orang yang terkena infeksi yang sama bisa menimbulkan gejala yang berbeda. Jadi tadi selain pemeriksaan untuk mendiagnosis, tapi juga ada pemeriksaan untuk misalnya melihat fungsi hatinya nih seberapa jelek sih, seberapa parah gitu terkenanya. Kemudian bilirubinnya yang zat kuning tadi, seberapa tinggi, seberapa rendah. Nah, jadi pada saat kita lihat misalnya fungsi hatinya sangat memburuk, albuminnya atau protein dalam darahnya rendah, gangguan pembekuan darah. Nah, di situ kita bantu. Bantu dengan suportif. Jadi artinya gejala apa yang ada kita bantu. Pusing sekali, kasih obat pusing. Mual, kasih obat mual supaya dia lebih nyaman. Kemudian berikan obat untuk mengurangi kuningnya dan juga obat-obatan untuk mendukung hatinya supaya tidak bertambah buruk sampai dengan nanti sembuh. Sifatnya suportif kalau untuk hepatitis A, jadi tidak pakai obat, nggak ada obat khususnya untuk hepatitis A nanti akan sembuh sendiri dalam 2-3 minggu.
Untuk hepatitis B, sama pasti kita lakukan penilaian fungsi hati dan juga bagaimana hatinya apakah masih bisa bekerja dengan baik dalam tubuh. Kalau misalnya kita lihat dia butuh bantuan atau virusnya sangat banyak, kadang-kadang kita putuskan untuk diberikan obat. Apalagi kalau hatinya gangguan hatinya makin lama makin meningkat dan juga ada parameter lain yang terus memburuk meskipun virus hepatitis B biasanya santai orangnya ya. Jadi dia biasanya nggak menyerang akut, biasanya dia kronik ada terus di dalam hati, tapi memang perlu dipantau terus karena dia sangat berisiko terjadinya sirosis hati dan kanker hati. Hmm. Oke, baik. Kemudian selama proses pengobatan dan pemulihan bagi pasien yang mengalami hepatitis A ataupun B, apakah ada pantangan dok ya? Misalkan pantangan makanan atau pantangan kegiatan, pantangan minuman seperti itu dok. Selama dia masih kuning, biasanya akan ada gangguan penyerapan beberapa zat gizi, terutama lemak. Kenapa? Karena lemak itu dibantu oleh bilirubin penyerapannya. Jadi biasanya nanti akan diberikan makanan-makanan yang mengandung lemak MCT, namanya medium chain triglyceride. Sehingga lemak MCT ini mudah diserap oleh tubuh. Dan karena ada gangguan penyerapan lemak, padahal lemak itu adalah sumber kalori utama, maka nanti biasanya nggak berat badan itu akan cenderung turun karena kan zat gizinya berkurang ya, udahlah mual dia, udah gitu pusing, makannya aja berkurang, yang dimakan pun diserapnya nggak optimal karena tidak bisa menyerap lemak. Jadi makin lama makin kurus. Karena itu harus disupport betul nutrisinya, diperhatikan asupannya, dibantu mualnya, pusingnya, rasa nggak enak badannya, supaya asupan bisa masuk dengan baik. Dan ada beberapa vitamin yang dibantu penyerapannya oleh lemak untuk bisa masuk ke dalam tubuh. Nah, vitamin-vitamin itu adalah vitamin A, D, E, dan K. Jadi kalau pada saat si anak itu sedang kuning, selain pemberian lemak yang khusus supaya bisa diserap, kita juga harus kasih bantuan vitamin-vitamin itu supaya tidak defisiensi atau kekurangan. Oke, baik. Nah, agar anak-anak kita ya ataupun keluarga ini tidak terserang hepatitis dok, apakah penyakit ini bisa dicegah dok? Dan untuk pencegahannya hepatitis A sama B itu perbedaannya seperti apa dok? Iya, jawabannya bisa dicegah. Jadi kita harus melakukan tindakan aktif untuk mencegah. Mencegah hepatitis A adalah dengan menjaga kebersihan. Jadi selalu cuci tangan yang bersih, cuci tangan dengan sabun, makanan harus dimasak sampai matang, kemudian si minuman juga harus dididihkan sampai mendidih supaya kumannya mati semua, jangan jajan sembarangan. Dan yang juga tidak kalah pentingnya adalah melakukan vaksinasi. Ada vaksinasi hepatitis A yang diberikan 2 kali, mulai dari anak usia 1 tahun ke atas, itu yang pertama, dan satunya lagi 6 bulan sampai 36 bulan kemudian diberikan yang kedua. Nah, itu jangan lupa harus diberikan. Kemudian untuk mencegah hepatitis B tentu juga sama, menjaga kebersihan dan juga jangan sharing alat-alat makan. Hati-hati dan tidak perlu transfusi kalau tidak terlalu perlu. Ini pesan untuk tenaga kesehatan ya. Kalau memang transfusi itu tidak terlalu perlu, nggak usah. Dan juga vaksinasi. Hmm. Sebetulnya vaksinasi hepatitis B ini dilakukan 3 kali. Jadi pada saat bayi lahir, kemudian pada saat bayi berusia 1 bulan, dan pada saat bayi berusia 6 bulan. Atau apabila tidak dimulai pada saat baru lahir, ya pokoknya bulan ke-0, bulan ke-1, dan bulan ke-6 itu dilakukannya. Yang paling penting, bayi-bayi yang lahir dari ibu yang hepatitis B. Hati-hati. Karena ibu yang hepatitis B akan bisa atau lebih besar risikonya untuk menularkan hepatitis B kepada bayinya. Sehingga biasanya akan dilakukan screening hepatitis B pada saat ibu itu menjelang melahirkan atau pada saat hamil trimester 3.
Kalau si ibu hepatitis B positif, maka dia akan diobati, tapi juga akan dilakukan perlakuan khusus untuk bayi, yaitu disuntik. Selain vaksin hepatitis B, ada ekstra satu lagi namanya HBIG, hepatitis B imunoglobulin. Gunanya agar sangat menurunkan risiko si bayi tertular hepatitis B dari ibunya. Kenapa ini penting? Karena kalau semakin muda usia seorang anak terkena virus hepatitis B, maka risikonya untuk sirosis hati dan juga untuk terkena kanker hati di kemudian hari menjadi jauh lebih besar. Padahal kalau dilakukan penyuntikan hepatitis B, HBIG, dan vaksinasi, maka akan menurunkan kemungkinan ini sampai lebih dari 95%. Jangan lupa harus banget disuntik hepatitis B imunoglobulin dan dipersiapkan sejak sebelum kelahiran begitu kita mengetahui ibunya hepatitis B. Oke, baik. Oke, baik, Dokter Aryani, kita sudah memiliki beberapa pertanyaan yang masuk di live Instagram maupun di WhatsApp. Saya mau mulai dulu untuk pertanyaan dari Nita Nuryanti. Apakah bisa hepatitis bisa naik grade, misal hepatitis A menjadi B? Hmm, enggak, itu bukan grade. Itu ibaratnya punya teman si A sama si B, beda orang. Jadi bukan naik level seperti SD kelas 1, kelas 2, kelas 3 gitu, bukan ya. Itu virusnya berbeda dan menyebabkan penyakit yang berbeda pula. Tapi karena dua-duanya menyebabkan peradangan di hati, maka disebutnya sama-sama hepatitis. Hmm. Maka kalau ada kena virus hepatitis A ya hepatitis A aja, akut gitu. Tapi kalau kena virus hepatitis B ya kena virus hepatitis B. Bisa terkena dua-duanya, biasanya lebih berat kalau seseorang yang hepatitis B kemudian terkena hepatitis A. Itu biasanya nanti infeksinya akan lebih berat dan bahkan bisa sampai yang namanya hepatitis fulminan, gagal hati yang sangat berat. Begitu. Oke, baik. Kemudian untuk pertanyaan selanjutnya dari underscore ILXZZY. Apakah fatty liver dapat menyebabkan hepatitis B? Fatty liver tidak menyebabkan hepatitis B, tapi kalau kita misalnya badan kita agak berlemak, kemudian kita makannya lifestyle-nya kurang sehat, jadi kandungan lemak itu tinggi di dalam tubuh kita dan di hati, maka artinya sel-sel hati yang sehat itu tidak banyak. Nah, kalau terkena hepatitis B, maka bisa lebih berat karena sisanya yang sehat udah tinggal sedikit kena virus pula. Fatty liver tidak menyebabkan hepatitis B, tapi pada orang yang fatty liver kena jenis hepatitis apapun bisa menjadi sedikit lebih berat dibandingkan dengan yang hatinya sehat. Oke, baik. Kemudian pertanyaan dari Yihin underscore Priscilia. Dok, mau tanya, kalau hepatitis B itu penularannya hanya lewat daerah kah, lewat darah kah? Sentuhan cairan tubuh, contoh keringat itu bisa nggak tertular? Hepatitis B ya, Em, sebetulnya bisa. Jadi makanya kita memang selain tidak sharing alat makan, juga tidak sharing misalnya handuk gitu ya. Kemudian sikat gigi itu juga jangan sharing. Ya memang bisa bisa melalui cairan tubuh yang lain juga. Tapi pesan saya jangan sampai kita itu menjauhi ya. Kalau ada orang yang kena hepatitis B kemudian diasingkan, jangan deket-deket takut ketularan gitu. Nah, itu jangan sampai seperti itu. Tidak terlalu sering yang lewat itu. Jadi kita bisa berteman seperti biasa. Yang penting jangan sharing alat makan, jangan sharing handuk, jangan sharing sikat gigi. Kemudian juga kadang-kadang ada orang-orang yang menggunakan alat terlarang ya, obat-obat terlarang. Itu mereka sharing jarum suntik. Nah, itu juga sangat berbahaya karena bisa menyebabkan penularan hepatitis B maupun HIV maupun hepatitis C. Hmm. Oke, baik. Nah, dokter, kita sudah memasuki penghujung dari talkshow siaran sehat kita pada sore hari ini. Dan untuk menutup talkshow kita pada hari ini, boleh dokter Arya ini untuk memberikan pesan-pesan sehat kepada sobat sehat yang mendengarkan, silakan dok.
Oke, mudah-mudahan sobat sehat sekalian sudah dapat gambaran ya mengenai dua infeksi hepatitis yang terbanyak, yaitu hepatitis A dan hepatitis B. Untuk mencegah hepatitis A, jangan lupa jaga kebersihan, makanan dan minuman dimasak sampai matang, dan lakukan vaksinasi hepatitis A. Untuk hepatitis B, terutama untuk ibu-ibu yang HbSAg-nya positif atau hepatitis B positif, mohon baik tenaga kesehatan, dokter, perawat, bidan, dan nakes-nakes lainnya selalu aware bahwa kita harus menyediakan hepatitis B imunoglobulin yang disuntikkan segera setelah lahir, kalau bisa kurang dari 12 jam setelah lahir, bersama dengan vaksin hepatitis B, supaya menghindarkan si bayi tertular hepatitis B dari ibunya, dan dengan demikian kita membantu menjamin masa depannya yang lebih baik. Oke, baik. Terima kasih atas pesan-pesan sehatnya, Dokter Aryani. Dan untuk Sobat Sehat, demikian talk show siaran sehat pada sore hari ini. Semoga informasi yang kami berikan dapat bermanfaat dan saya ingin mengucapkan sekali lagi terima kasih kepada Dokter Aryani yang sudah hadir di talk show siaran sehat pada sore hari ini. Semoga sehat selalu, Dokter. Salam sehat dan semoga bisa berjumpa kembali di lain waktu ya, Dok. Terima kasih, amin. Salam sehat. Baik, Sobat Sehat, terima kasih yang sudah mendengarkan melalui streaming di aplikasi Radio Kesehatan dan juga di radiokesehatan.kemkes.go.id. Dan terima kasih juga untuk Sobat Sehat yang sudah menyaksikan secara langsung melalui live Instagram Kementerian Kesehatan Kemenkes_RI maupun yang menonton saya siaran ulangnya di YouTube Kementerian Kesehatan. Saya Udara Mantio beserta kru yang bertugas pamit undur diri dan saya ucapkan salam sehat.